your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! You could be my new thing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandopo di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas 70 tips rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ke-6. Namun di video kali ini kita akan membahas 70 tips rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ke-7. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja di program Excel ini kita buka yang ada pada sheet ke 41. Di sheet ke-41 ini di video sebelumnya kita telah membahas di bagian 41 sampai 6. Di video kali ini kita akan membahas di bagian part ke-7, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula replace, kemudian search value, kemudian choose, kemudian sum if dan sum ifs, kemudian sum product, ada if and, if or, if not, dan if not. Oke, langsung saja di bagian part ke-7 ini kita buka rumus formulanya. Nah, di bagian part ke-7 ini saya telah memiliki tabel seperti ini. Yang pertama yaitu fungsi rumus replace, kemudian yang kedua ada rumus. Maka daripada itu di pembahasan kali ini kita akan membahas fungsi rumus replace nya terlebih dahulu. Untuk rumus replace ini digunakan untuk mengganti karakter tertentu pada teks mulai dari posisi tertentu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja di langkah ini kita akan mereferensikan sebuah rumus formulanya atau sintaknya atau codingnya. Nah, di sini kita fungsikan rumus sama dengan replace. Kemudian all text-nya kita ambil di sini. Kemudian start number-nya, karena kita akan merubah kata Tescom IQ, kita rubah menjadi Rescom. Berarti start number-nya untuk T-nya kita rubah Rescom. Untuk T ada di number 1, kemudian titik koma berapa karakter yang akan kita rubah, 1 saja, kemudian titik koma akan kita rubah dengan new text-nya kita rubah dengan huruf R, kemudian enter, maka dia akan merubah posisinya akan berubah menjadi Rescom IQ. Selanjutnya di nomor yang kedua sama dengan replace, kemudian all text-nya di sebelah sini, kemudian titik koma, start number-nya, karena kita akan merubah kata Tescom IQ kita rubah dengan Telkom, maka untuk S yang akan kita rubah ada di start ke-3, start ke-1, kemudian titik koma, posisinya ada di posisi ke-3, kemudian titik koma kita rubah dengan L, kemudian enter. Sorry, nih ya, di sini 3, kemudian ini 1, kemudian enter, maka Tescom IQ akan berubah menjadi Telkom IQ. Selanjutnya di nomor 3 sama dengan replace. Untuk alt text-nya di sini, kemudian titik koma, start number-nya dimulai dari start number yang karena kita akan ini ada 13 digit, karena kita akan merubah menjadi 12 digit. Yang kita rubah adalah angka 2 dimulai dari ketukan ketiga, maka kita ketikkan angka 3, kemudian titik koma, nomor karakternya yang akan kita rubah 1 saja, kemudian titik koma, 0, kemudian enter.
Nah, selesai. Selanjutnya Wahyu Edi sama dengan replace, kemudian alt text, kemudian titik koma. Number karakternya Wahyu Edi di sini akan kita rubah dan dimulai dari kata Edi. Untuk Edi di sini ada pada ketukan ke 1 2 3 4 5 6 7. Ada di ketukan ke 7. Kemudian titik koma. Number karakternya yang akan kita rubah karena kata Edi, maka sebanyak berapa karakter yang akan kita rubah? 3 misalkan. Edi kan ada 3, maka kata Edi yang akan kita rubah, maka kita masukkan angka 3 karakter dari kata Edi. Selanjutnya titik koma Edi, kata Edi akan kita rubah dengan Susanto, maka dia akan menghasilkan rumus demikian. Wahyu Edi akan berubah menjadi Wahyu Susanto. Selanjutnya rumus search. Rumus search di sini digunakan untuk mengetahui ada pada posisi digunakan untuk mengetahui jumlah nilai yang dimiliki suatu data teks atau karakter. Langsung saja sama dengan kita beri tanda gini, tanda kutip, kemudian tutup, kemudian titik koma. Di sini dimulai dari B16, kemudian titik koma. Kata apa yang kita rubah adalah kata huruf E. Pada posisi keberapa? Posisi ke-1, kemudian enter. Sorry. Ini kurang rumusnya, yaitu set. Nah, selesai, kemudian enter. Nah, untuk huruf E ada di ketukan kedua, 1 2. Ya. Selanjutnya di sini kita rubah, bagaimana cara mengetahui posisi huruf O yang ada pada kata Tescom IQ. Caranya adalah sama dengan set. Find text-nya itu kita masukkan O, kemudian alt text-nya, white text-nya di sini. Sorry. Ini white hint text-nya ini, kemudian titik koma dimulai dari posisi keberapa. Misalkan kita masukkan pada posisi ke-9, maka dia akan menghasilkan value. Jika kita rubah di sini, kita mulai posisi yang kedua, maka dia akan menghasilkan 5. Kita hitung 5 ya. Nih, 1 2 3 4 5. Selanjutnya di sini kita ingin mengetahui posisi angka 7. Caranya sama dengan search. Kemudian text-nya yaitu angka 7, kemudian tanda kutip, kemudian titik koma. Kita masukkan angka white hint text-nya adalah ini, kemudian titik koma, start number-nya dimulai ke start kedua, maka dia akan menghasilkan 7. Jika di sini kita masukkan angka 9, maka dia akan menghasilkan value. Selanjutnya di sini kita ingin mengetahui posisi huruf A, sama dengan huruf E saja, sama dengan search huruf E.
kemudian white hint text-nya ada di sini, kemudian titik koma start number-nya dimulai dari kedua saja, kemudian enter. Maka ada di ketukan ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika melebihi dari area ini, misalkan kita ketikkan angka 9, maka dia akan menghasilkan value. Jika kita ketikkan angka 2 atau 3, maka dia akan menghasilkan 7, ada terletak pada ketukan ke-7. Selanjutnya yaitu rumus value. Nah, untuk rumus value itu sendiri digunakan untuk mengubah data teks menjadi data angka. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita hapus. Di sini sama dengan value. Jika kita masukkan huruf value kemudian teksnya kita ambil ini, maka dia menghasilkan nilai value. Jika kita gabungkan dengan sebuah rumus MIT, misalkan gini, sama dengan value, kita gabungkan dengan rumus MIT. Kita akan mengambil kata dimulai dari yaitu angka 89. Angka 89 terletak pada ketukan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan teksnya itu ini, kemudian start number-nya yaitu 6. Berapa karakter yang akan kita ambil? 2. Kemudian enter, kemudian yes, maka dia akan menghasilkan nilai 89. Jika 1 kita rubah 1, maka dia akan menghasilkan 8. Kita rubah 2 lagi. Selanjutnya di sini untuk rumus value sama dengan value. Jika kita mengambil langsung dengan fungsi rumus value, maka dia akan menghasilkan value. Jika kita gabungkan dengan sebuah rumus MIT, kemudian di sini titik koma, start number-nya kita tuh 2, 3, 4, 5, ada di start ke 6, kemudian titik koma, berapa karakter yang akan kita ambil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan 6 lagi, maka kita enter, kemudian yes. Oke, dia akan menghasilkan nilai angkanya saja 895867. Jika kita rubah sebanyak 3 di sini, maka hanya 895 saja yang diambil. Jika di sini kita rubah di sini 6, kemudian di sini 2, maka dia akan menghasilkan value. Oke, selanjutnya kita akan mengambil hasil berupa nilai yang mewakili tanggal. Sama dengan value, kemudian teksnya tuh ini, kemudian enter, maka dia akan menghasilkan format tanggal. Kita rubah formatnya yaitu short date. Untuk selanjutnya kita akan mencari daftar harga menggunakan fungsi rumus choose. Oke, untuk rumus choose di sini kita tambahi dengan dan if error. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan di sini kita akan mencari pendapatan
menggunakan fungsi rumus choose. Yang pertama kita akan mencari rumus choose-nya sama dengan choose. Selanjutnya indeks number-nya kita mengacu pada kolom I33. Selanjutnya titik koma, tanda kutip, kita akan berlogika di sini 200.000. Selanjutnya tanda kutip, koma, tanda kutip lagi. Di sini untuk Probolinggo Maron yaitu 100.000. Selanjutnya Probolinggo Praksan yaitu 125.000. Probolinggo Pajarakan 175.000. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dia akan menghasilkan berdasarkan kriteria yang ada di kolom I33. Jika di sini kita hapus, maka dia akan menghasilkan nilai value. Jika kita ketik lagi angka 1, maka dia akan menghasilkan nilai pendapatannya sebesar 200.000. Selanjutnya untuk mengatasi value tersebut, maka kita akan menambahkan fungsi rumus if error. Kemudian setelah demikian di sini titik koma, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dia juga pendapatannya untuk Probolinggo Tiris maka juga ikutan kosong. Untuk text value di sini sudah hilang. Kita masukkan lagi. Nah, sekarang setelah demikian kita akan menambah fungsi rumus value untuk merubah format tulisan angka 200.000 ini menjadi titik. Untuk merubah formatnya, kita di sini di rumus formula tersebut kita tambahi rumus value. Nah, disinilah fungsi rumus value. Kemudian kita enter. Sorry. Oke. Value di sini kita tambahi tutup kurungnya. Oke, selesai. Maka formatnya 200.000 di sini formatnya bisa kita rubah dengan format yang ada pada accounting ini. Setelah demikian silakan tarik rumus formula tersebut. Nah, oke, selesai. Selanjutnya di sini untuk formulanya kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita kalikan jumlah pendapatan dikalikan dengan jumlah anggota, banyaknya anggota, kemudian enter, maka 4 juta. Jika kita hapus untuk total jumlahnya, untuk total yang diterima, ini akan menghasilkan nilai value karena data yang dimasukkan ini kosong. Untuk mengatasi value tersebut, kita tambahi rumus seperti halnya yang tadi, kita tambahi rumus if error. Kemudian di sini titik koma kosong, tutup kurung, enter. Oke, selesai. Selanjutnya tinggal kita sorot ke bawah. Ya, selesai. Di sini kita ketikkan angka 1. Oke, demikian untuk rumus choose. Selanjutnya kita akan beralih ke tabel berikutnya, yaitu fungsi rumus formula SUMIF dan SUMIFS. Sebelumnya datanya kita hapus terlebih dahulu untuk mempraktekannya. Untuk formula SUMIF dan SUMIFS, di sini kalian melihat daftar harga yang ada pada sheet berikutnya. Namun sebelum itu kita copy paste di sini dulu. Ini juga kita hapus. Sebelumnya di sini kita copy paste dulu di sini.
copy, paste di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke menu data, kemudian pilih remove duplikat karena data yang tersebut masih ada yang double. Untuk menghapus data tersebut, untuk nama barangnya, jenis barangnya di sini masih ada yang double. Untuk menghapus data double tersebut, kita pilih yang menu duplikat, remove demikian, oke. Yes, maka data tersebut ditemukan ada 11. Kita cek di sini, sudah ada di sini, datanya ada 11. Selanjutnya jangan lupa di sini kita beri name rank-nya terlebih dahulu. Untuk daftar nama barangnya kita beri name rank. Nah, di sini sudah saya beri nama name rank-nya sudah saya kasih, yaitu nama barang. Jika belum, silakan kalian beri nama barang name rank-nya terlebih dahulu untuk mempermudah pekerjaan kita dalam mengolah sebuah rumus formula. Kemudian kita tekan enter. Oke, selesai. Kemudian harga. Untuk harga di sini saya beri nama harga. Setelah kalian ketik harga, silakan klik enter. Demikian juga rumus ini saya kasih tanggal jual. Setelah tanggal jual, kemudian enter. Nah, name rank sudah kita buat. Selanjutnya kita kembali pada menu ini, menu tabel yang ada pada bagian 47 ini. Selanjutnya kita akan mengolah data di sini. Yang pertama kita ketikkan sama dengan sum if. Setelah demikian kita klik, kemudian sum rank-nya kita beri nama harga karena kita akan mencari harga. Kemudian kita sum rank-nya kita masukkan daftar harga, kemudian titik koma, kriterianya yaitu nama barang. Oke, tadi di name rank kita beri nama barang. Selanjutnya titik koma, kriteria yang pertama yaitu ada pada nama barang sini. Kemudian titik koma. Selanjutnya kriteria rank yang kedua yaitu adalah tanggal jual. Kita ambil name rank-nya di sini tanggal jual. Selanjutnya kriteria yang kedua adalah tanggal yang akan kita cari. Oke, selesai. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai daftar harga tersebut berdasarkan kriteria tanggal dan nama barang. Selanjutnya di sini jangan lupa untuk kita tarik ke samping, dan ketika kita tarik ke bawah rumus tersebut tidak bergeser atau tidak berubah. Caranya adalah yang pertama kolomnya kita beri tanda dollar. Selanjutnya karena kita akan menarik rumus formula tersebut ke samping, maka untuk barisnya kita beri tanda dolar. Untuk kolomnya tidak perlu. Di sini juga untuk kolomnya kita kunci dengan tanda dolar. Kemudian untuk barisnya tidak perlu kita kunci. Setelah demikian kita enter. Oke, selesai. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Ini 5. 52. Ini 52 ya. Oke, dia sudah memunculkan daftar harganya. Kemudian setelah muncul kita tarik ke samping, ke bawah. Setelah ke bawah kita tarik ke samping. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mencari karena di sini pembahasannya adalah sum if dan sum ifs, maka di sini sebenarnya kita menggunakan sum juga bisa, tapi di sini kita menggunakan judulnya adalah sum if dan sum ifs, maka kita memasukkan sebuah rumus sum if. Kemudian ranknya sama dengan sum if.
Ranknya yaitu sum if, ranknya adalah tanggal jual. Kemudian kriterianya kita ambil di sini D52. Selanjutnya titik koma, harga, kita masukkan harga di sini. Kemudian enter. 1.112. Selanjutnya kita tarik ke samping. Oke, selesai. Dan untuk rumus berikutnya di sini kita akan memasukkan sebuah rumus sum if juga, sama dengan sum if. Kemudian di sini kita masukkan tadi harga. Ya. Sum if, kemudian nama barang. Setelah nama barang, titik koma, kriterianya yang ada pada tanggal ini ya. Nah, ini tanggalnya. Kemudian titik koma lagi. Kriterianya karena nama barang kita ambil di nama barang. Kemudian titik koma harga. Selanjutnya klik harga. Oke, setelah demikian enter. Maka nilainya, jumlah total nilai pendapatannya adalah 315. Kemudian kita tarik ke samping, ke bawah. Selesai. Kita cek dengan fungsi rumus sum, sama dengan sum. Kemudian kita, setelah kita blok, kemudian kita tarik. Nah, sudah benar, sudah cocok dengan fungsi rumus sum if-nya. Selanjutnya di sini kita menggunakan rumus sum, boleh kita jumlahkan dengan fungsi rumus sum. Kemudian enter. Oke. Selesai. Selesai untuk rumus formula sum if dan sum ifs. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengisi tabel selanjutnya, yaitu dengan fungsi rumus formula sum product. Oke, langsung saja untuk rumus formula sum product. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu, sama dengan barang yang terjual, banyaknya barang yang terjual, kemudian dikalikan dengan harga satuan, kemudian enter. Oke, selesai. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus sum product, sama dengan sum product. Disinilah letak fungsi sum product. Kemudian kita ambil array yang pertama, yaitu daftar harga satuannya. Kemudian titik koma, array yang kedua, yaitu banyaknya barang yang terjual. Kemudian kita enter. Nah, maka rumus sum product tersebut akan menghasilkan nilai 14.313.000. Selanjutnya kita cocokkan dengan fungsi rumus sum. Nah, dengan fungsi rumus sum, maka jumlah totalnya sama dengan total omsetnya, sama dengan ini yang ada sum ini. Total omsetnya sama nilainya untuk fungsi rumus sum product itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita akan akan membahas tentang fungsi rumus if, kemudian and, kemudian or, dan not. Oke, langkah yang pertama kita akan memasukkan sebuah rumus sama dengan if, kemudian buka kurung. Kita akan berlogika di sini. Di sini fungsi rumus if digunakan untuk logical test. Logical testnya kita yang pertama adalah matematika. Kemudian titik koma. Setelah demikian, koma tidak sama.
if sama dengan if. Logical testnya kalau matematika tidak sama dengan 6 lebih dari 60, maka keterangannya dia tuntas. Selain daripada itu ya remedi, kemudian enter, kemudian yes. Nah, untuk rumus formula if ini, untuk rumus formula if berdasarkan kriteria daftar nilai matematika. Selanjutnya untuk di kolom J tinggal kita rubah saja ini, yaitu bahasa Indonesia, kemudian enter. Ini kita rubah 65. Oke, selesai. Nah, selesai. Kita pelajari keterangannya terlebih dahulu. Kita buka rumusnya. Sama dengan jika di kolom J71 lebih dari sama dengan 65, maka dia dinyatakan tuntas. Selain daripada itu dia dinyatakan remedi. Artinya jika nilai tersebut di bawahnya 65, maka dia dinyatakan remedi. Jika dia di atasnya 65, maka dia dinyatakan tuntas. Oke, selesai. Selanjutnya rumus if n sama dengan if kemudian n, kemudian kita akan berlogika di sini. Jika ini lebih dari n lebih dari sama dengan 60, maka dan jika di kolom J71 lebih dari sama dengan 65, maka dia tuntas. Tuntas. Kemudian selain daripada itu dia remedi. Oke, enter. Wise. Iya, ini kita beri tanda tutup kurung dan enter. Oke, kita telah mendapatkan nilai rumus formula if n. Kita pahami lagi, jika nilai matematika di sini lebih dari 60 dan di bahasa Indonesia ini lebih dari 65 dan keduanya di antara salah satunya tuntas, maka di kolom bahasa Indonesia tidak tuntas, dia dinyatakan masih tetap remedi. Oh, sorry, ini kita rubah lagi untuk remedinya kurang. Oke. Jika di keduanya tidak tuntas, maka dia dinyatakan remedi. Itu juga ini, jika salah satu bahasa Indonesia ini tuntas dan memenuhi kriteria, dan di kolom matematika ini remedi, maka jika keduanya di antara salah satunya remedi dan di salah satunya tuntas, maka dia masih dinyatakan remedi. Jika di antara keduanya di sini tuntas, matematika dan bahasa Indonesia, dia dinyatakan tuntas, maka dia tuntas. Oke. Selanjutnya setelah if n, yaitu if not. Kita rubah saja di sini if or. Nah, selesai. Kemudian kita enter. Nah, penjelasannya seperti ini. Jika di antara kedua nilai tersebut, di antara salah satu nilai tersebut ada yang tidak lulus, misalkan bahasa Indonesia tidak lulus dan matematika dinyatakan lulus, maka dia tetap dinyatakan tuntas. Jika di antara keduanya tidak tuntas, maka dia tetap mendapatkan nilai remedi. Jika di antara keduanya dia tuntas, maka dia tuntas, dinyatakan tuntas.
Walaupun di sini matematikanya salah satu bahasa Indonesianya di sini tidak tuntas dan matematika tuntas, maka dia tetap dinyatakan tuntas. Disinilah fungsi rumus logika if or. Selanjutnya not. Untuk fungsi rumus if not, nah di sini kita ambil notnya dulu, sama dengan not. Kemudian buka kurung, jika di kolom I nilai matematika I71 benarkah dia lebih dari kolom J, kemudian tutup kurung, kemudian kita beri titik koma tanda kutip salah, keterangannya kita beri salah, kemudian maka keterangannya dia adalah benar. Selanjutnya setelah demikian kita enter, maka dia masih belum terbaca. Di sini kita tambahi dengan fungsi rumus if. Oke, setelah demikian di sini tinggal kita tutup kurung, enter. Yes. Kemudian kita tarik ke bawah. Sorry, ini salah. Sini kita titik koma kemudian enter. Oke, selesai. Selanjutnya di sini fungsi rumus if-na. Yang terakhir adalah rumus if-na. Untuk fungsi rumus if-na itu sendiri kita di sini keterangannya jika kita akan memberi keterangan ya. Kita berikan contoh di sini, rumus formulanya di sini ya. If-na. Kita fungsi dengan kita akan mengetikkan sebuah rumus VLOOKUP terlebih dahulu sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ada pada kolom ini, kemudian titik koma. Untuk tabel array-nya yang ada pada kolom ini, kemudian titik koma full index number yang ada pada, karena kita akan mencari pendapatan maka ada di kolom kedua. Kemudian kita exact match saja, kemudian enter. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah rumus. Ini kita rubah terlebih dahulu ya, LCD misalkan. LCD, maka nilainya adalah 100.000. Untuk jika di sini kita akan memberi keterangan, jika di sini salah ketik, maka dia akan memberikan data tidak ditemukan. Oke, langsung saja kita tambahi rumus formulanya di sini. If-na, nah, kemudian di sini kita akan menambahi keterangan. If-na kemudian titik koma tanda kutip data tidak ditemukan. Nah, selesai. Selanjutnya tutup kurung, enter. Coba kita ketik atas Redmi. Oke, 150 benar. Kemudian Samsung 110, oke benar. Coba kita beri Asus
Asus. Nah, data tidak ditemukan. Oke, saya kira demikian untuk tutorial kali ini. Bagaimana cara kita menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Hadianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.